Kita buka kitab kita di dalam Matius 28. Ya, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Kalau sudah dapat, kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi esensi gereja itu adalah memberitakan Injil. Kalau gereja kehilangan esensinya, maka gereja itu akan stuck. Kekristenan juga sama, kalau tidak bertindak apa-apa akan mengalami stagnasi dan tidak terbentuk. Makanya banyak orang Kristen biasanya 2 tahun ke atas itu akan terjebak dengan rutinitas, maka hasilnya terjadi kejenuhan dan akhirnya menganggap biasa segala sesuatunya. Oleh karena itu kita perlu menyadari esensi gereja itu adalah memberitakan Injil, dan yang kedua, gereja itu harus memuridkan atau mengajarkan kebenaran yang sejati yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tema kita minggu ini adalah menjadi murid sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu kita mau menjadi murid, maka pada waktu itu juga Tuhan itu memberikan mandat kepada kita. Ada 2 yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kita baca dalam Matius 10 ini ayat yang pertama. Tuhan berikan otoritas khusus bagi orang yang mau dipanggil dan mau menjadi murid. Kristen sejati itu harus menjadi murid. Dia begini, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi otoritas yang pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa itu roh jahat? Orang kerasukan roh jahat itu bukan orang terus berguli-guli, tapi orang yang kerasukan setan itu yang sifatnya, tabiatnya selalu kejahatan. Bahasanya selalu merendahkan orang lain. Itu juga termasuk kerasukan setan. Orang yang senantiasa praduga bersalah terhadap orang lain, itu juga termasuk di dalamnya ada roh jahat yang sedang menyerang hati dan pikiran orang tersebut. Dan itu yang diberikan kuasa kepada muridnya supaya melenyapkan, mengusir roh jahat yang menguasai pikiran manusia. Pernah lihat ketemu orang seperti itu, selalu omongannya jahat terus, ya kan? Bicaranya lembut tapi menusuk hati orang. Sikapnya memang lembut tapi kelakuannya enggak menyenangkan. Nah, ini yang disebut kategori roh jahat yang sedang merasuki pikiran orang. Atau orang ini menjadi troublemaker.
Apakah itu di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, persahabatan. Dia membawa troublemaker atau perpecahan, algoba. Itu juga yang disebut adalah roh jahat yang merasuki pikiran manusia. Nah, ini kita harus patahkan. Lalu kemudian dikatakan segala penyakit, ya, kelemahan fisik. Ini namanya kerasukan secara nyata. Ada orang yang minggu lalu saya bicara tentang ada orang yang penyakit air, yang tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba manifest. Nah, ini tanda-tanda yang secara nyata. Nah, ini mudah untuk dipantau, ya kan, karena langsung kelihatan kan. Tapi kalau secara roh, gimana memantaunya? Ya, itu butuhkan kuasa Tuhan. Nah, ini secara fisik. Ada orang tiba-tiba bisu, tiba-tiba stroke, tiba-tiba kejang-kejang. Nah, Tuhan katakan kita diberi kuasa untuk melenyapkan penyakit ini. Lalu kemudian kelemahan, apa kelemahannya? Nah, ini juga tanda-tanda fisik. Apa itu salah satunya? Disiplin dalam hidup. Itu juga fisik. Nah, dulu saya nggak terlalu pahami. Ternyata kelemahan secara alamiah itu juga itu terjadi secara alam roh. Dulu kalau ingat lagu penyanyi-penyanyi rock, dulu pernah ada konser musik yang terjadi di sebuah negara. Konsernya cuma 2 jam, musik rock. Tiba-tiba akibatnya anak-anak muda yang ikut terlibat di dalamnya tiba-tiba mengalami kekosongan dan bunuh diri. Nah, ini hati-hati loh, itu namanya musik rock ini. Dia rasuki roh keputusasaan, kekosongan dalam jiwa. Akhirnya apa? Anak-anak muda yang tadinya hidupnya survive secara ekonomi tiba-tiba kosong. Terjadi kehampaan karena dimasuki sebuah roh yang lain. Dan belum lama ini artis Korea, ya, kalau nggak salah dia mau konser ini, sebelum dia konser dia bunuh diri. Nah, ini kelemahan-kelemahan secara alami. Tadi malam ada orang messenger ke saya, Pak Pendeta, saya ini rasanya putus asa seperti itu, hampa hati saya. Saya bilang, kenapa? Saya nggak tahu. Saya bilang, ayo masuklah penyembah. Hanya itu yang bisa menolong kita. Nah, ketika kita sudah, hati kita ini sudah dipenuhi dengan kasih Allah, roh Tuhan, maka kehampaan itu secara otomatis tersingkir. Kemalasan-kemalasan otomatis tersingkir. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, sehingga kelemahan-kelemahan kita, baik secara alam roh maupun secara alam nyata, alasan, kebodohan, apalagi tabiat-tabiat, ya, orang yang jorok juga sama, nggak bisa menjaga kebersihan, itu juga termasuk kelemahan, kelemahan secara fisik, ya. Orang yang malas bangun, apalagi orang yang kurang disiplin dalam istirahat, itu juga termasuk kelemahan secara fisik. Dalam ilmu kesehatan, manusia itu saraf-sarafnya akan sehat ketika dia istirahat sebelum jam 10 dan bangun lebih pagi. Nah, ini secara fisik sehat. Konsentrasinya juga lebih sehat. Ngerjain apa saja konsentrasi dan pasti berhasil. Ini otoritas yang pertama diberikan Tuhan Yesus kepada seorang murid yang bisa dipercaya. Maka dari itu perlu kita diperlengkapi. Kisah Rasul mengatakan, nah bagaimana caranya supaya kita mengerjakan itu?
Nah, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang kelima, ayat keempat dan kelima. Ini bagus. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada. Sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan di mana Alkitab mengatakan juga bicara kuasa. Di ayat yang ke-8-nya dia begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama tadi ada kuasa untuk mengusir roh jahat, mengusir segala kelemahan-kelemahan fisik, segala penyakit, yaitu kuasa yang diberikan kepada muridnya pada waktu ada di muka bumi ini ketika Tuhan Yesus ada. Sehingga Tuhan Yesus mengutus 70 murid, 12 murid ke kota-kota, ke desa-desa, menyembuhkan yang sakit, bahkan menahan kekuatan musuh. Dan yang kedua, kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Di Yerusalem ini bicara tentang mulai dari keluarga kita yang selama ini mungkin kurang akur, tiba-tiba akur karena kita menjadi saksi, menyatukan. Kalau A bicara didengar, B bicara didengar, C bicara dia dengar, dia tahu kebenaran ini dikelola. Dan ketika dikelola dengan baik, maka dia berpikir jernih, maka dia menyampaikan berita yang mengademkan suasana, sehingga ketika bertemu yang berbeda ini bisa bersatu bersama-sama, bisa berkumpul bersama-sama, saling menerima satu dengan yang lain. Mungkin dalam keluarga dia anak yang bungsu, tapi dia bisa tampil sebagai orang yang dewasa, sebagai anak yang sulung, karena dia mampu mengadakan suasana di mana pada waktu dia berada di lingkungan keluarganya. Amin. Bukan pribadi ketika dia dengar berita si A diterima mentah-mentah lalu disampaikan sama si B. Si B juga menerima dengan mentah-mentah, disampaikan lagi kepada si C. Lama-lama keluarga ini seperti kapal pecah. Ya kan? Gontok-gontokan terjadi. Dan apa yang terjadi kalau keluarga ini satu darah ini gontok-gontokan? Berkat Tuhan juga menjauh. Prestasi kita juga terpendam. Amin. Ya, amin. Tapi waktu kita menyampaikan sesuatu yang adem, menjadi saksi yang baik. Mazmur 133 mengatakan, 123 mengatakan, waktu ada kesatuan, disitulah berkat Tuhan itu turun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejambutnya jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Gunung Sion dengan Hermon itu 200 kilo jarak, berarti membutuhkan embun yang sangat banyak. Ya betul kan? Nah, Harun dari lahir sampai meninggalnya rambutnya nggak dipotong. Berarti kalau hanya satu botol kecil nggak cukup. Kenapa? Rambutnya tebal. Ya.
Buktinya wanita yang rambutnya segitu aja, sampo satu saset, gak cukup cuma satu, betul kan? Minimal 3. Makin tebal bisa 5, iya kan? Nah, Harun itu rambutnya itu panjang dan tebal karena nggak pernah dipotong. Janggutnya juga tebal karena imam dalam perjanjian lama tidak boleh potong rambut. Begitu diurapi berarti butuh berapa tanduk domba yang mengisi minyak dalam itu dituangkan sampai basah. Ini bicara tentang apa? Kuasa Tuhan yang ajaib dan besar memenuhi kehidupan kita. Dan Harun itu karena diurapi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan itu sendiri, dia tidak mati. Baru dia mati ketika apa? Jubahnya dilepaskan. Baru dia meninggal. Karena jubahnya itu memproteksi dia dari maut. Ketika juga saudaranya berdua dengan Harun dengan Miriam, mereka mengata-ngatai Musa. Musa itu gimana sih? Dia mau nikah dengan bangsa yang bukan Israel. Mereka bicara-bicara. Nah, pada waktu itu Tuhan marah. Dan apa yang terjadi? Miriam ini kena kusta. Nah, kusta ini bicara kutuk dalam perjanjian lama. Dan dia harus disingkirkan, diasingkan dari antara orang Israel. Dia nggak boleh dekat. Kusta. Tetapi Harun tidak kena kusta. Kenapa? Jubahnya memproteksi. Pengurapannya memproteksi dia dari kutuk dan juga dari maut. Ketika naik di atas jubahnya dilepas, baru dia meninggal. Jadi kita ini kalau diurapi oleh Tuhan, kita pertama kita terproteksi dari mana? Dari kutuk. Yang kedua dari maut. Karena ada jubah. Mau terima jubah itu? Mau terima pengurapan itu? Jaga kesatuan. Amin. Kita harus jadi saksi dimulai dari keluarga kita. Bicara kesatuan bukan berarti kita sama pendapatnya. Justru berbeda, kita harus mampu menyatukannya. Yang setuju katakan amin. Ya, Yudi tidak keluarga, ya. Nah, yang kedua, seluruh Yudea. Nah, ini bicara tentang apa? Lingkungan. Kita dikenal sebagai apa di lingkungan kita? Apa kita dikenal, dilihat, oh ya, ibu itu ya, Bu Mary itu nasi gorengnya enak banget. Khas dari NTT. Ya kan? Oh, Bu Elizabeth itu kue lapisnya enak banget. Kita dikenal sebagai apa di lingkungan kita? Masing-masing ada caranya. Artinya kita harus menjadi berkat di lingkungan di mana kita berada. Ini bicara tentang apa? Saudara seiman. Satu gereja ini kita bisa harmonis. Kemudian saudara, Samaria. Nah, Samaria ini dengan Israel nggak bisa dekat karena pernikahan mereka campur. Dan di Israel yang menikah campur itu dikucilkan. Ya, seolah-olah yang menikah campur itu bukan manusia, itu dalam hukum Yahudi, makanya mereka harus disingkirkan. Nah, Samaria itu keturunan Yakub yang nikah campur. Mereka harus disingkirkan di Samaria. Dan tidak boleh masuk ke bait Allah. Tidak boleh menyembah Allah di bait Allah Yerusalem. Terpaksa mereka harus membuat tempat ibadah sendiri dan menyembah. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, orang heran, loh, kok bisa ya Yesus bertemu dengan orang Samaria, sedangkan orang Samaria, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini dia. Kenapa Tuhan Yesus datang bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga datang kepada orang Samaria dan datang kepada kita semua. Yang seharusnya bukan bagian kita keselamatan yang pasti,
tetapi melalui Yesus memberikan kepastian keselamatan pada kita. Amin. Untuk itulah kita harus menjadi saksi. Ingat, perempuan, kalau baca Yosua 1, ada seorang pelacur yang menyelamatkan pengintai dari ancaman atau dari pembunuhan. Ya, ketika mereka mengintai kota Yeriko, ada 2 pengintai diutus oleh Yosua. Dan satu-satunya tempat persembunyian mereka adalah tempat perempuan yang profesinya sebagai seorang PSK. Nah waktu itu wanita ini berkata kepada kedua pengintai ini, coba bersumpah dengan aku, sebagaimana aku berbuat baik padamu. Demikian juga engkau tidak membinasakan aku beserta dengan keluarga saya. Pengintai masih takut. Dan mereka juga akhirnya selamat. Anda tahu siapa wanita itu? Dari wanita inilah lahirlah keturunan Yehuda. Bukan Yehuda, maksudnya lahirlah sisi lain itu lahirlah Boas. Nah, Boas itu kakek daripada siapa? Daud. Ya. Ayah daripada Daud itu namanya Isa. Isa itu ayahnya adalah Boas. Nah, kemudian Boas juga menikah dengan seorang perempuan Moab, yang artinya Moab ini kekejian bagi Tuhan, karena itu Moab ini anak daripada Lot. Lot itu punya anak dari anak kandungnya. Ngerti nggak? Ayah menikah dengan anak kandungnya, lalu punya anak. Apa istilah itu? Bisa dikatakan anak, cucu, pokoknya gaduh-gaduh. Dari gaduh-gaduh. Ya. Nikah sama anaknya, dibilang cucu juga bukan, dibilang anak juga, tapi dari anak kandung. Pokoknya intinya ada gaduh-gaduh karena campur. Nah, sehingga Tuhan benci. Nah, Ruth ini pernah menikah juga dengan orang Yahudi yang yaitu Kilion, dan anak daripada Elimelech. Dia seorang janda dan juga kakaknya juga janda, mertuanya janda. Karena apa? Meninggal pada waktu itu. Pulang ke Israel, ketemu dengan Boas. Lalu Boas mengambil Ruth sebagai istri. Nah, Boas dari hasil pernikahannya dari Ruth, maka lahirlah namanya Isa. Dan Isa punya anak yang bernama Daud. Daud itu adalah nenek moyang daripada Tuhan Yesus yang lahir dari garis keturunan Yehuda. Nah, oleh karena itu, ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika bertemu dengan orang Samaria yang tidak kenal Tuhan, bukan tidak kenal Tuhan, yang dibenci oleh orang Israel, benteng itu dipecahkan, dihancurkan. Sehingga dikatakan keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga di luar orang Yahudi dan juga untuk orang Samaria. Alkitab mengatakan kamu akan menjadi saksiku juga bukan juga untuk orang Samaria, yang berbicara yang tidak sama dengan kita, yang berbeda dengan kita, yang tidak cocok dengan kita, tapi dijadikan cocok karena melalui pengenalan kita akan Kristus Yesus. Tuhan pakai kita kepada orang-orang yang disebut mati Kedar dan Ibadah. Ya. Beritakan Injil. Saya sering beritakan Injil. Apalagi kalau mereka seringkali menyinggung-nyinggung agama Kristen. Israel itu disebut adalah negara yang terkutuk. Jawabannya selalu ngomong, iya ya Pak ya. Tapi saya heran, kita mengatakan Israel itu negara yang terkutuk, yang akan dibinasakan. Tapi herannya saya Pak, kita bisa beli produk mereka. Yang pertama kita beli alutsista pemerintah militer kita, itu Israel.
ala sadapan KPK itu dari Israel. Ya, kita makan makanan yang difavoritkan, yang mana Kentucky, McDonald, apalagi Starbucks. Tapi akhirnya kita senang produk-produk mereka. Kosmetik seperti L'Oreal, kaum wanita paling senang membeli, dan produk-produk yang lain. Saya heran kenapa bisa begitu ya? Mungkin perlu kita cross check, ada apa sebenarnya? Atau kita orang Indonesia ini karena terlalu sibuk surga, kita lupa menginjak daratan. Ya betul enggak? Ya. Lalu kemudian dikatakan mereka akan dibinasakan, tapi bisa mereka sampai ke bulan. Atau karena kita hanya sibuk mengurusi surga terus, lupa dengan daratan. Ya, tanpa mereka sadar, ya juga ya. Meskipun saya akan menyatakan Yesus itu selamat, tapi dengan itu juga mereka berpikir. Belum lagi saya ceritai saudara. Iya, sampai lagi itu orang Kristen itu sudah kita sebut kafir. Tapi kita sering kali menjual produknya kafir. Kita beli produknya kafir, kita sarapan pagi Indomie, produknya kafir. Ya kan? Kita naik mobil, produknya kafir. Kita cari kerja di perusahaan orang kafir. Iya. Apa lagi? Kita mau siaran, kita mau berkarya di YouTube, produknya kafir. Kita selfie taruh di Facebook, produknya kafir. Kita main TikTok dan segala macam, produknya produk kafir. Sampai orang goyang-goyang di TikTok kan? Produknya kan? Jangan-jangan kita ini lebih kafir daripada itu. Harusnya produk kita orang benar ini harus digunakan oleh orang kafir, betul tidak? Betul tidak? Logikanya begitu kan? Dan saya katakan, Kristen menjadi saksi melalui prestasinya. Kristen harus menjadi saksi melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin. Kan jangan minder dan bilang kafir. Tahu nggak arti kafir? Kafir itu kaya firman. Kenapa kaya firman? Karena mengubah kutuk menjadi berkat. Mereka bisa mengutuki, tapi berubah kutuk jadi berkat. Makanya kafir itu kaya firman. Tentu bukan firman tabu bolo. Dia harus bangga. Lalu kemudian sampai ke ujung bumi, kita dipakai bangsa-bangsa lain. Sebelum ke bangsa-bangsa lain, mungkin kita bisa dikenal memberitakan firman melalui media sosial. Ya, mewah yang nonton WLD walaupun sederhana, udah sampai ke luar negeri, ribuan orang yang nonton di Facebook. Puji Tuhan. Amin. Ya, saya juga korban. Saya cek di data apa pun, ada Amerika juga, ada Singapura, ada Malaysia, ada Arab. Ada Arab. Ya mungkin di Shaitel itu ya bahasa mereka. Saya korban di sini nanti bisa menyebar ke seluruh dunia. Amin. Anda bisa nyanyi tempat ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Sebelum Anda pergi ke seluruh dunia, malaikat Anda sudah mendahului. Ya, makanya gunakan medsos ini untuk jadi berkat. Gunakan medsos itu untuk memberitakan firman. Kalau tiba waktu nanti orang akan chat, Bu, tinggal di negara mana? Oh, saya di Indonesia, di Bogor dekat Pemda, Cibinong. Oh, kalau begitu Bu, datanglah konser di gereja kami. Wah, oh boleh. Tapi transportasinya, oh gampang Bu, kami transfer visa. Wah, haleluya. Dengan bangganya murid harus persiapkan diri, diatur suara. Sungguh besar. Ya, lagi suara nih. Sungguh besar kasih. Oh, dia mulai diintonasi suaranya berbeda-beda. Kenapa? Mau konser ke Amerika.
Haleluya. Sini dulu, kerjakan. Semangat. Kenapa? Ketika sampai ke seluruh dunia, kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, kita buka ayat yang terakhir dalam 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 2. Nah begini. Apa yang telah engkau dengar daripada banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi sini harus kita bentuk. Makanya ke depan ini yang dari ketua FA yang mungkin Pak saya tidak banyak tahu firman, ya saya mengajarkan dasar kebenaran firman, memahami Alkitab, ayat ini, pasal ini, perjanjian lama terbagi berapa, Taurat dari mana berapa, berapa kitab, ya Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kitab sejarahnya berapa? Terus diajarkan berapa? Keselamatan itu apa? Definisi keselamatan itu kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma, sehingga kita terhindar dari penghukuman, terhindar dari kebinasaan, dan kita peroleh kepastian keselamatan. Kita harus percaya kejujuran kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tanggung jawab kita terhadap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka setelah itu radiasi kita sampai kepada bangsa. Amin. Kalau Anda mungkin semua, Pak, saya mau liburan ke Malaysia atau ke Hong Kong, Thailand. Teman saya pendeta di sana juga banyak. Teman kampus saya juga ada di sana. Tinggal saya kontak, Pak, ada hamba Tuhan yang sedang liburan di Thailand. Pergunakan. Bisa? Bisa. Amin. Tapi harus diperlengkapi. Harus bisa dipercaya. Jangan ketika dipercaya salah tingkah. Kebanyakan manusia begitu dipercayai salah tingkah kan? Harus dibenahi, harus dibenarkan dengan cara yang baik. Amin. Ku rindukan kau hadir di sini.